Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian tersenyum tak berdaya setelah mendengar nada mengeluh dari Dewa Laut Layu. Sepertinya aku harus mengandalkan diriku sendiri. Dia adalah seorang Raja Dewa, dan sudah bisa membentuk penghalang dewa tertinggi. Di dalam penghalang itu, semua kekuatannya meningkat, jadi akan sangat sulit bagimu untuk melukainya jika kau belum mencapai tingkat dewa tertinggi atau tidak bisa menghancurkan penghalangnya, kata Dewa Laut Layu dengan serius. Tentu saja, Lin Tian tahu bahwa Raja Dewa itu bukanlah lawan biasa, sehingga dia terdiam berpikir, sementara Master Sekte Hitam menatap Lin Tian dengan dingin. Pada saat yang sama, Lin Tian bisa melihat bahwa area penghalang tersebut memiliki radius sekitar 10 langkah. Ini berarti, jika seseorang mendekati penghalang itu, kekuatan serangan dan pertahanan Raja Dewa akan sangat besar. Karena itu, Lin Tian harus menjaga jarak 10 langkah dari Master Sekte Hitam. Namun, mata macan hitam terus mengawasi Lin Tian tanpa berkedip. Hal ini memaksa Lin Tian mengeluarkan harta Dharma pembantai Dewa 9 binatang, dan memanggil kura-kura naga emas untuk memberinya pelindung emas. Apa itu? Hanya pelindung emas mau menghentikanku? Ejek Master Sekte Hitam sambil melangkah maju mendekati Lin Tian. Lin Tian melompat ke udara, menjaga jarak 10 langkah, lalu tertawa. Aku tidak akan membiarkan penghalang dewa tertinggimu mendekat. Kau bahkan tahu tentang penghalang dewa tertinggi? Master Sekte Hitam tampak sedikit terkejut. Baginya, penghalang dewa tertinggi sangat sulit dilihat dengan mata telanjang, apalagi bagi orang dengan tingkat kultivasi lebih rendah. Namun, Lin Tian bukan orang bodoh. Ia tersenyum. Di alam dewa, tidak ada tingkat kultivasi yang tidak ku ketahui. Sombong sekali. Master Sekte Hitam mendengus dan langsung melepaskan pukulan ke arah Lin Tian. Pukulan itu diselimuti api dan melesat menembus air laut, langsung menuju Lin Tian. Boom! Saat serangan kuat itu menghantam pelindung emas, pelindung itu menahan serangan tersebut dengan mudah. Master Sekte Hitam terlihat bingung. Apa jenis pelindung emas ini? Kenapa bisa sekuat itu? Lin Tian menjawab santai. Sejujurnya, sumber kekuatan pelindung emas ini adalah binatang super kuat, dan dia memiliki garis keturunan Dewa Kura-Kura Naga Emas. Jadi cahaya emas yang dipancarkannya bisa bertahan bahkan dari serangan dewa tertinggi. Master Sekte Hitam tidak percaya. Bocah, jangan coba-coba menakutiku. Lin Tian mencibir. Kalau tak percaya, terserah. Aku memang tidak butuh kau percaya. Melihat Lin Tian santai, Master Sekte Hitam memanggil macan hitam. Ayo, serang bersama. Macan hitam segera berada di sisi Master Sekte Hitam. Keduanya menggabungkan kekuatan, melepaskan gelombang energi besar. Bayangan harimau hitam dan api ganas melesat ke arah Lin Tian. Namun, Lin Tian melompat ke ruang angkasa, menghindari serangan itu. Dia tersenyum. Untung saja aku bisa melompat ke ruang dimensi. Jadi masih bisa menghindar. Master Sekte Hitam marah. Kalau berani, jangan terus lari. Lari saja, jawab Lin Tian santai sambil mulai melompat ke arah Pulau Iblis, dan Master Sekte Hitam bersama macan hitam terus mengejar. Sementara itu, kapal emas di permukaan laut terus melaju. Ayah, bocah itu, kok bisa kabur begitu? Kata Chun Mufeng dengan putus asa. Harus kuakui, bocah itu memang menakutkan, gumamnya. Namun, Qin Shinyue masih ragu. Patriark Chun, masa Master Sekte Hitam saja tidak bisa mengalahkannya? Sulit untuk dikatakan, jawab Chun Mufeng, ragu. Qin Shinyue lalu memandang spiritual Master Sue. Orang itu sudah di luar dugaanku, jawab spiritual Master Sue. Qin Shinyue mendecak, sial. Tapi mereka tetap bertahan di kapal emas, terus mengikuti Master Sekte Hitam. 5 hari kemudian, sebuah pulau muncul, dan banyak orang terbang menuju pulau itu. Sebuah batu besar berdiri tegak bertuliskan, Pulau Iblis. Di sebuah pohon besar di pulau itu, tergantung spanduk bertuliskan, dilarang bertarung. Dilarang menyentuh apapun di pulau. Dilarang mencuri barang orang lain. Saat Lin Tian muncul, dia meregangkan tubuh dan berkata, 5 hari, capek banget. Kapal emas tiba, dan Master Sekte Hitam berdiri di atasnya, memandang Pulau Iblis dengan serius.
Lin Tian menunjuk ke spanduk. Lihat. Dilarang bertarung. Master Sekte Hitam menatap marah. Kau pikir aku takut cuma karena ada peraturan? Lin Tian tersenyum. Silakan coba, aku mau lihat siapa yang berani melanggar aturan. Dia lalu memanggil He Lian dan Raja Janggut Merah. Raja Janggut Merah senang melihat Pulau Iblis, tapi kaget melihat Master Sekte Hitam. Kenapa mereka ikut juga? Mereka kejar aku 5 hari 5 malam. Hebat kan? Jawab Lin Tian santai. 5 hari 5 malam? Raja Janggut Merah terkejut. Master Sekte Hitam, luar biasa juga kau. Master Sekte Hitam tampak kesal tapi tak berani bertindak gegabah. He Lian tersenyum. Kau sengaja jebak dia ke sini, ya? Aku suka lihat orang mau sentuh aku, tapi tak berani. Lin Tian tersenyum. Raja Janggut Merah hanya bisa menggeleng. Kau ini licik banget. Ngomong sama siapa? Tanya Lin Tian. Aku ngomong sama diri sendiri. Raja Janggut Merah buru-buru minta maaf. Master Sekte Hitam turun dari kapal, lalu Chun Wu menghampiri Lin Tian. Bocah, kau juga gak bisa apa-apa di sini, kan? Lin Tian tersenyum. Oh, mau pancing emosi aku? Iya, kalau berani, serang kami, tantang Chun Wu. Qin Shinyue menambahkan. Bocah, sombong amat. Spiritual Master Sue ikut tertawa. Walau Master Sekte gak bisa sentuh kau, kau juga gak bisa apa-apa. Chun Mufeng pun berkata. Jangan kira cuma kau yang bisa provokasi. Lin Tian tersenyum. Aku ada urusan di sini, gak kayak kalian yang nganggur. Raja Janggut Merah heran. Mau cari dia dan balikin barang? Santai aja, ayo lihat dulu kayak apa iblis di sini. Master Sekte Hitam berbisik ke Chun Mufeng. Bawa cukup batu ilahi? Buat apa? Katanya iblis di Pulau Iblis bisa disewa buat urusan apapun. Mungkin bisa suruh dia hajar bocah itu. Ide bagus. Ayo. Master Sekte Hitam pun tersenyum licik, lalu semua ikut masuk. Di pulau itu terdapat banyak orang, dan semuanya sedang mencari iblis untuk menukar apa yang mereka inginkan. Namun, untuk menjaga ketertiban, ada banyak orang yang mengenakan topeng putih dengan simbol orang jahat di dahi mereka. Orang-orang ini disebut Rasul Pulau Iblis, dan tak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Mereka hanya dikenal sebagai penjaga ketertiban di sini setiap hari dan hanya mendengarkan perintah sang iblis. Ketika Lin Tian tiba di bagian depan, dia melihat banyak rasul yang memimpin orang-orang berbeda menuju tempat yang berbeda. Orang-orang ini, apakah semuanya rasul? Tanya Lin Tian kepada Raja Jenggot Merah, dan Raja Jenggot Merah menjawab, ya, mereka semua rasul. Lin Tian mengangguk paham sambil tertawa. Orang-orang ini, sungguh hebat bisa menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Biasanya, mereka tidak akan mudah menunjukkan kekuatan mereka, kecuali jika ada yang membuat keributan di sini. Dan siapapun yang ditangkap dan dikirim ke lembah iblis pasti akan dihukum. Lembah iblis? Benar, ada sebuah lembah iblis di sini. Katanya, siapapun yang melakukan kejahatan akan dilempar ke dalam sana, dan tak akan pernah keluar lagi. Jelas Raja Jenggot Merah. Namun, Lin Tian tertawa. Oh, ada tempat seperti itu? Benar, jadi jangan cari masalah di sini. Lin Tian mengerti. Saat itu, ada beberapa jalan bercabang, dan jalan pertama menuju ke Balai Kejahatan. Jalan kedua juga menuju Balai Kejahatan. Jalan ketiga pun menuju Balai Kejahatan. Apa bedanya ketiga balai itu? Balai Kejahatan adalah tempat untuk mengajukan permintaan penukaran sesuatu. Setelah itu, mereka akan mendapatkan daftar permintaan dan pergi. Setelah melengkapi daftar tersebut, mereka kembali ke Balai Kejahatan untuk menyerahkan daftar dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lin Tian tersenyum kecut. Jadi, satu untuk mendaftar, satu untuk tukar-menukar, dan satu lagi untuk mengambil barangnya. Begitu? Benar. Lin Tian tertawa dan berkata, kalau begitu, ayo ke Balai Kejahatan. Tuan, kau benar-benar berniat mencari iblis? Tanya Raja Jenggot Merah dengan penasaran, dan Lin Tian tertawa, aku hanya ingin lihat-lihat dulu. Mendengar ini, Raja Jenggot Merah tampak sedikit gelisah. Bagaimanapun, jika Lin Tian membuat masalah di sana, dia pasti akan ikut kena masalah. Namun, Lin Tian terus melangkah tanpa ragu. Raja Jenggot Merah hanya bisa memimpin dengan wajah canggung. Sedangkan Black Sack Master dan yang lainnya diam-diam mengikuti dari belakang dan ikut masuk ke Balai Kejahatan. Di sepanjang jalan menuju Balai Kejahatan, terlihat banyak orang mengantri.
Sekali lihat, barisan panjang orang-orang tampak jelas, bahkan ada tangga menuju gunung di kejauhan. Berapa lama harus mengantri? Tanya Lin Tian penasaran, sementara Raja Jenggot Merah menjawab dengan canggung, kalau cepat, sehari. Kalau lambat, mungkin 2 hari. Lin Tian tersenyum pahit, Pulau Iblis ini benar-benar populer. Mau bagaimana lagi? Semua orang punya keinginan, dan tempat ini punya hampir semua yang mereka cari. Namun, Lin Tian menggoda, menurutku, tempat ini seperti makelar besar. Makelar? Raja Jenggot Merah bingung, tapi Lin Tian tertawa. Pikirkan, jika seseorang ingin menukar sesuatu, dia harus mencari sesuai daftar permintaan. Kalau iblis mendapatkan semua daftar itu dan menyerahkannya pada yang butuh, bukankah dia seperti makelar? Raja Jenggot Merah tertawa canggung, walau kau bilang begitu, tapi... Sudahlah, banyak orang pasti sadar juga, tapi percuma, karena tempat ini paling lengkap dan semua orang terpaksa datang ke sini, kan? Lin Tian tersenyum. Raja Jenggot Merah hanya mengangguk pasrah, sementara Lin Tian tersenyum kecil, kurasa banyak barang yang kucari ada di sini. Melihat senyum Lin Tian, Raja Jenggot Merah berkata khawatir, jangan bilang kau mau merampok Pulau Iblis. Aku hanya mau meminjam sesuatu. Lin Tian tersenyum tipis, membuat Raja Jenggot Merah tambah canggung. Meminjam? Lin Tian tidak menjawab, hanya terus mengantri dengan santai. Sementara itu, Chun Mufeng yang di belakang bertanya pada Black Sack Master, Black Sack Master, kita harus terus mengantri begini? Ya, kita antri saja. Biar dia punya sayap pun, dia tak akan bisa kabur, jawab Black Sack Master dengan dingin. Chun Mufeng mengangguk, benar juga. Dan akhirnya, semua orang menunggu bersama. Hari berikutnya, Lin Tian dan yang lainnya sampai di balai utama. Di dalam, ada patung batu raksasa bertuliskan 2 kata, Iblis. Di depan patung, ada kertas dan pena. Seorang rasul di samping berkata, tuliskan apa yang kau butuhkan dan serahkan ke Tuan Iblis, nanti akan muncul daftar. Lin Tian mengangguk, lalu mengambil kertas dan menulis, aku ingin menjadi seorang rasul. Setelah itu, Lin Tian menyerahkan kertas itu ke rasul. Melihat permintaan itu, rasul mengerutkan kening, permintaan ini tidak bisa diterima. Kenapa? Tanya Lin Tian, dan rasul itu menjawab dingin, kami, para rasul, dipilih langsung oleh Tuan Iblis, bukan berdasarkan permintaan. Jadi, tak bisa mengajukan permohonan? Tidak. Rasul itu menggeleng. Orang-orang di belakang tertawa, terutama Chun Wu yang mengejek, berat, kau pikir bisa jadi rasul semudah itu? Qin Shinyue ikut mengejek, kukira kau tak takut apapun, ternyata mau cari perlindungan di sini. Kalau berani, lawan aku di luar, jangan sembunyi di tempat ini. Namun, Lin Tian tersenyum menanggapi, kenapa kalian heboh sekali? Mereka menatap Lin Tian dengan marah, tapi Lin Tian cuek dan bertanya lagi ke rasul, jadi, benar-benar tidak bisa? Benar. Lin Tian akhirnya menulis lagi, aku ingin mengambil nyawa seseorang. Setelah selesai, dia serahkan lagi, yang ini bisa? Bisa. Tulis namanya, tingkat kultivasinya, lokasi, dan batas waktunya. Lin Tian melirik ke arah orang-orang di belakang, yang langsung mundur ketakutan. Black Sack Master menjadi gelap wajahnya. Berat, kau mau bunuh aku? Kau sendiri kan yang mau bunuh aku? Balas Lin Tian sambil tersenyum. Black Sack Master menatap tajam, kalau berani, lawan aku secara langsung. Kenapa tak kalian saja yang ajukan permintaan untuk membunuhku? Lin Tian tersenyum, tapi mereka semua diam. Black Sack Master akhirnya berkata serius, aku ingin mengalahkanmu dengan tanganku sendiri, bukan minta bantuan orang lain. Yakin? Yakin? Lin Tian memandang yang lain, kalau kalian? Kami juga akan kalahkan kau sendiri, jawab Chun Mufeng. Chun Wu tergagap, benar, kami tak mau pakai tangan orang lain. Lin Tian tertawa, padahal kalian datang ke sini cari bantuan Black Sack Master, kan? Setelah itu, Lin Tian cepat menulis sesuatu, lalu menyembunyikannya dengan kekuatan agar tak terlihat orang lain, dan menyerahkan pada rasul. Rasul melihatnya lalu berkata, tunggu sebentar. Kemudian, rasul itu pergi ke lorong di belakang patung. Hei, kau tulis nama siapa? Orang-orang lainnya juga menatap Lin Tian penasaran. Lin Tian tersenyum tenang, tebas saja. Namun, ketua sekte hitam menatap tajam dan berkata, bocah, di Pulau Iblis ini, siapapun yang ingin menukar sesuatu harus menyelesaikan daftar permintaan yang diberikan. Dan kamu, selama kamu berani meninggalkan tempat ini, aku akan menangkapmu. Saat itu, kau jelas tidak akan bisa menyelesaikan daftar itu. Ketua sekte langsung mengancam. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa masuk akal. Maka, mereka semua menghela napas lega. Sementara itu,
Lin Tian tersenyum kepada mereka. Lihat kalian semua, tak satu pun dari kalian sepintar ketua sekte. Ketua sekte hitam mendengus, jangan coba-coba memujiku. Saat itu, Rasul Kegelapan kembali dan menyerahkan kertas yang ditulis Lin Tian, sambil berkata, daftarnya ada di belakang. Silakan lihat sendiri. Lin Tian melihat daftar tersebut dan tersenyum pahit. Menarik juga. Semua orang penasaran dengan apa yang ditulis Lin Tian, dan jawaban apa yang diberikan iblis itu. Raja Janggut Merah pun bertanya penasaran. Tuan, permintaan apa yang Anda ajukan? Mari kita bicara sambil jalan. Lin Tian mengajak mereka keluar dari aula lebih dulu. Di dalam aula, Ketua Sekte Hitam juga mengajukan permintaan untuk membunuh Lin Tian dan mendapatkan daftar permintaannya. Tapi dia khawatir Lin Tian akan melarikan diri, jadi dia tidak peduli dengan isi daftarnya. Tuan, apa yang Anda minta? Raja Janggut Merah bertanya cemas karena Lin Tian belum juga menjawab. Saat itu, Lin Tian mengeluarkan kertas tersebut dan tersenyum. Lihat saja sendiri. Raja Janggut Merah, bersama Hilian, mendekat dan membaca tulisan Lin Tian. Aku membutuhkan buah dewa air kayu. Hah? Cuma itu? Raja Janggut Merah terkejut, lalu Luo Feng bertanya. Lalu, apa isi daftarnya? Lin Tian membalik kertas itu dan tersenyum. Aku harus mencari 2 set buah laut dalam, dan nilainya tidak boleh lebih rendah dari buah air kayu itu. Jadi, diminta 2 kali lipat. Kalau begitu, apakah kita harus mencarinya? Raja Janggut Merah penasaran, tapi Lin Tian berkata dengan nada malas. Apa menurutmu aku mau bekerja keras untuk orang lain? Raja Janggut Merah jadi canggung. Lalu, apa rencananya? Lin Tian tertawa. Tentu saja, kita jalan-jalan dulu keliling Pulau Iblis ini, tapi kalian sembunyi dulu, aku akan bikin sedikit keributan. Raja Janggut Merah bingung, keributan? Hilian pun heran, keributan apa? Melihat ekspresi mereka yang bingung, Lin Tian langsung menyembunyikan mereka dan mengabaikan tatapan heran itu. Ketua Sekte Hitam yang melihat ini langsung waspada. Bocah, jangan bilang kau mau kabur. Aku gak kabur, tapi mau bermain-main dengan kalian. Saat itu, Lin Tian tiba-tiba mengeluarkan sebuah jimat dewa dan melemparkannya ke arah Ketua Sekte Hitam. Ketua Sekte Hitam langsung menghindar sambil memaki. Kau berani menyerangku? Saat itu, sekelompok rasul muncul dan mengepung Lin Tian. Beberapa dari mereka berteriak, hentikan seranganmu. Kau tahu kan, bertarung di sini melanggar aturan? Mau dikurung di lembah iblis? Teriak salah satu rasul dengan suara keras. Namun Lin Tian tertawa. Memang itu tujuanku, masuk ke lembah iblis. Apa? Semua orang saling pandang tak percaya. Ketua Sekte Hitam pun heran. Bocah, kau sengaja menyerangku untuk masuk ke lembah iblis? Betul. Kenapa? Kalian berani ikut ke lembah iblis untuk mengejarku? Lin Tian tersenyum licik. Kau? Ketua Sekte tak menyangka ada orang yang tidak takut mati, sementara orang-orang di sekitar mulai berbisik. Orang ini gila? Dia malah minta dikurung di lembah iblis? Kupikir dia sudah hilang akal. Setelah Lin Tian dibawa pergi, Chun Mufeng bertanya bingung. Ketua Sekte Hitam, apa maksud semua ini? Apalagi? Dia sengaja masuk ke lembah iblis untuk kabur dari kita. Nanti pasti dia cari cara meloloskan diri, jawab Ketua Sekte, seolah mengerti semuanya. Mendengar itu, Chun Mufeng cemas. Jadi kita gak bisa menangkapnya? Lembah iblis itu. Bukan cuma dia, aku pun gak berani masuk. Ketua Sekte Hitam tampak yakin bahwa Lin Tian takkan bisa keluar. Jadi dia pasti mati di sana? Tanya Chun Mufeng, masih ragu. Pasti mati? Ujar Ketua Sekte yakin. Chun Mufeng masih tampak khawatir, namun Ketua Sekte berkata, 10 hari. Kalau dia gak muncul selama 10 hari, kita pergi. Baik. Chun Mufeng akhirnya mengikuti keputusan itu, sementara Ketua Sekte duduk di satu tempat, menunggu dengan tenang. Lin Tian kemudian dibawa ke lembah iblis, tempat yang dijaga formasi besar. Begitu masuk, kecuali diizinkan para rasul, tidak ada yang bisa keluar. Setelah masuk, kabut tebal menyelimuti, dan di depan sana adalah lembah iblis.
Lin Tian pun memunculkan Raja Janggut Merah dan Hylian. Raja Janggut Merah langsung merasa aneh. Di mana ini? Lembah Iblis, jawab Lin Tian. Apa? Lembah Iblis? Raja Janggut Merah terkejut. Kenapa? Ada masalah? Tanya Lin Tian sambil tersenyum, dan Raja Janggut Merah tergagap. Ini tempat yang sangat menyeramkan. Bagaimana kau bisa masuk? Tanya Hylian heran. Lin Tian tersenyum. Kalau aku bilang aku sengaja menyerang ketua sekte hitam supaya dikurung di sini, kalian percaya? Mendengar ini, keduanya baru menyadari maksud Lin Tian. Melihat keduanya terpana, Lin Tian tersenyum. Ayo, kita lihat-lihat lembah iblis ini. Raja Janggut Merah bertanya bingung. Memangnya ada apa di sini? Hylian juga tak paham. Bukannya ini tempat untuk jebakan orang? Lin Tian tersenyum. Kalau cuma tempat jebakan, kenapa orang-orang segitu takutnya ke sini? Raja Janggut Merah menjelaskan. Karena sekali masuk, gak bisa keluar. Jadi orang gak mau terjebak. Namun Lin Tian berkata, aku rasa tempat ini gak sesederhana itu. Raja Janggut Merah bingung. Tuan, apa yang Anda sadari? Saat tiba di pulau ini, aku merasakan aura kuat kekuatan Dewa Air, bercampur aura binatang buas. Jika aku tidak salah, di sini ada makhluk air keturunan dewa. Apa? Keduanya kaget, dan Lin Tian tersenyum. Pas banget, aku mau menjinakkannya. Dengan begitu, senjata sihirku bisa naik ke level berikutnya. Keduanya memandang Lin Tian seperti melihat monster. Lin Tian hanya tertawa. Kenapa? Kaget? Mereka mengangguk. Ayo, cari binatang buas itu, kata Lin Tian. Namun, kekhawatiran mereka bertambah saat beberapa sosok muncul menatap Lin Tian aneh. Banyak juga orang di sini, ujar Lin Tian, dan Raja Janggut Merah kaget. Sebanyak ini? Hylian ragu, mungkin orang-orang yang lama terperangkap di sini. Pada saat itu, seorang pemuda di alam Dewa Emas berjalan mendekat. Dia berada di tingkat 1 bintang, yang dianggap cukup kuat di antara kelompok itu. Halo semuanya. Pemuda tampan ini memandang Lin Tian dan yang lainnya dengan senyum ramah, lalu menganggukkan kepala dan membalas dengan sopan. Halo. Aku Gong Sun Fei. Aku sudah berada di sini selama ratusan tahun. Sedangkan mereka semua adalah orang-orang yang juga terjebak di sini. Orang yang dipanggil Gong Sun Fei itu berkata sambil tersenyum. Hylian dengan sopan berkata, aku Hylian. Ini saudara Lin, Lin Tian, dan ini Raja Janggut Merah. Gong Sun Fei mengangguk sambil tersenyum. Karena kalian sudah di sini, berarti kita semua adalah saudara. Setelah berbincang sejenak, Lin Tian bertanya, kalian, apakah pernah melihat binatang super itu? Mendengar nama binatang itu, ekspresi semua orang langsung berubah. Gong Sun Fei juga mulai terlihat serius. Tuan muda, boleh aku tahu kenapa Anda menanyakannya? Aku akan menaklukkannya. Kata-kata Lin Tian membuat banyak orang menertawakannya. Beberapa orang berbisik, anak ini baru di tingkat immortal, tapi berani-beraninya mau jinakan monster itu. Serius? Mau mati? Ya? Sungguh konyol. Meskipun Gong Sun Fei juga merasa itu mustahil, tapi demi sopan santun, dia tidak mengejek Lin Tian. Dia hanya tersenyum dan berkata, saudara Lin, makhluk itu tidak mudah dihadapi. Lebih baik kita cari cara lain untuk keluar perlahan-lahan. Alasan aku kesini memang untuk itu. Soal keluar, itu urusan mudah. Kalimat sederhana Lin Tian membuat ekspresi semua orang berubah. Beberapa dari mereka yang berwatak keras langsung menatap Lin Tian tajam. Anak ingusan, apa maksudmu bicara begitu? Hei, kami nasihati baik-baik, malah kau remehkan kami? Lin Tian menghela napas, aku tidak meremehkan kalian. Aku memang kesini untuk mencari binatang buas. Namun, tak ada yang mempercayainya. Mereka justru menganggap Lin Tian sombong dan besar kepala. Sebagian bahkan mencibir, jangankan melawan monster, melawan kami saja kau tak akan sanggup. Gong Sun Fei mencoba menengahi, Tuan Muda Lin, karena semua orang terjebak di sini, harap maklum kalau suasana hati mereka sedang buruk. Lin Tian hanya berkata, kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri. Setelah berkata begitu,
Lin Tian mulai berjalan ke arah sumber aura kuat yang ia rasakan. Orang-orang di sekitarnya terus bergosip, anak ini sok banget, ya. Benar, terlalu percaya diri. Aku yakin dia gila. Gong Sun Fei memperingatkan Lin Tian, Tuan Muda Lin, di sini banyak tanaman beracun dan gas beracun. Jangan sembarangan. Aku baik-baik saja. Jawab Lin Tian santai, membuat sebagian orang tidak senang. Mereka bahkan berkata pada Gong Sun Fei, biarlah, Gong Sun. Kalau dia mau mati, biarkan saja. Betul, Gong Sun. Kalau dia cari mati, jangan ditahan. Mereka seakan menunggu pertunjukan Lin Tian mati konyol. Tapi Lin Tian tidak peduli, ia terus mencari sumber kekuatan itu. Begitu tiba di hutan kecil, orang-orang mulai tertawa sinis. Gong Sun Fei mengingatkan, itu tanaman merambat beracun. Kalau masuk, pasti dililit, diracuni, lalu dicabik-cabik. Terima kasih atas peringatannya. Kata Lin Tian sopan, membuat Gong Sun Fei berharap Lin Tian akan mundur. Siapa sangka, Lin Tian malah terus masuk ke dalam hutan. Refining tersenyum pada Gong Sun Fei, santai, dia tidak takut apa-apa. Akhirnya, Red Bear King juga ikut diam-diam mengikuti Lin Tian. Tak lama, ketika mereka sudah masuk lebih dalam, banyak sulur hitam merambat dari tanah, langsung melilit Lin Tian yang ada di depan. Orang-orang di luar bersorak gembira, lihat, dia bakal mati. Akibat sok jagoan. Nanti dia pingsan, lalu mati. Namun, tiba-tiba, semua sulur beracun yang melilit Lin Tian layu begitu saja. Bahkan sulur-sulur di sekitar ikut menghindar ketakutan. Semua orang kaget, apa-apaan ini? Mustahil, kok bisa layu? Dia cuma immortal, gimana bisa? Saat semua masih bingung, Lin Tian tetap tenang berjalan, dan tak ada sulur berani mendekat. Orang-orang pun segera menyusul. Gong Sun Fei memeriksa sulur yang layu itu, terkejut, ini sungguh luar biasa. Lin Tian dan teman-temannya terus berjalan sampai ke sebuah kolam hitam pekat. Tak jelas isi di dalamnya. Orang-orang menjauh dan berbisik, dia beneran nekat masuk ke kolam iblis. Dia mau jadi makanannya monster itu, ya? Satu lagi korban. Saat semua masih meragukan, tiba-tiba ombak besar muncul dari kolam. Suara raungan terdengar, lalu seekor gurita raksasa bermandikan cahaya biru muncul. Kepala gurita itu sebesar gunung kecil, semua orang ketakutan dan menjauh. Tapi Lin Tian tetap tenang. Hilian menarik napas dalam-dalam, binatang macam apa ini? Menakutkan sekali. Memang menakutkan, tapi tidak sekuat yang kubayangkan. Kata Lin Tian santai, membuat semua orang menganggapnya omong kosong. Hahaha, nanti juga ketakutan sendiri. Betul, tentakel gurita itu sangat kuat. Nanti pasti dicabik-cabik. Benar saja, tentakel gurita melilit Lin Tian. Red Bear King panik, perlu bantuan? Lin Tian tersenyum, tidak perlu. Gong Sun Fei berteriak dari jauh, cepat pergi, atau kalian akan mati semua. Tapi Lin Tian hanya menatap gurita itu dan berkata, sebaiknya kau lepaskan aku. Lepas? Mimpi, balas gurita. Jadi kau nggak mau lepas? Tentu saja tidak. Lin Tian tersenyum, baiklah, akan kuajak kau bermain. Lin Tian mengeluarkan sihir pemusnah jiwa 9 binatang, lalu cahaya emas melingkupi gurita besar itu, disusul munculnya naga kayu dan ikan api. Kedua binatang itu langsung menyerang gurita, yang juga menyerang balik dengan tentakel lainnya. Semua orang tertegun melihat binatang kuat muncul begitu saja. Apa-apaan? Dari mana dia dapat binatang macam itu? Gong Sun Fei bingung, jangan-jangan dia memang mau jinakan binatang itu? Namun, orang-orang tetap tak percaya. Dia cuma immortal. Mana mungkin melawan binatang sehebat itu? Ketika semua orang masih meremehkan Lin Tian justru menatap si gurita raksasa itu sambil tersenyum dan berkata, jangan buang-buang tenaga. Dasar, selain mengandalkan jumlah kalian, apalagi yang bisa kau lakukan? Gurita itu mulai merasa tak sanggup melawan kekuatan Lin Tian, dan ia marah karena merasa diremehkan. Lin Tian tahu bahwa untuk menaklukkan binatang aneh, ia harus mendapatkan pengakuan dari lawannya. Oleh karena itu, Lin Tian menarik kembali naga kayu dan ikan api miliknya. Ia menatap gurita itu sambil tersenyum. Kalau begitu,
Ayo bertarung 1 lawan 1. Bukankah itu adil? 1 lawan 1? Kau yakin? Gurita itu terkejut, sementara orang-orang yang menonton dari kejauhan ikut heran. Apa dia sudah gila? Ini gila, benar-benar tidak masuk akal. Gong Sun Fei bahkan tampak serius dan berkata, "Apa kau bercanda?" Pada saat itu, semua orang melihat jiwa Lin Tian keluar dari tubuhnya, sementara tubuhnya kembali ke perisai emas. Ia menatap gurita itu sambil tertawa. Ini seharusnya adil, kan? Gurita itu tertawa saat melihat jiwa Lin Tian keluar dari tubuhnya. Kau pikir aku tak bisa apa-apakan hanya karena kau keluar dari tubuh? Kalau kau punya kemampuan, silakan coba. Gurita besar itu berkata dengan bangga. Aku juga menguasai mandat jiwa. Oh, begitukah? Lin Tian tersenyum menanggapi. Gurita itu lalu memuntahkan gelembung biru. Detik berikutnya, gelembung biru itu menghantam jiwa Lin Tian dengan keras. Gelembung ini khusus untuk menghancurkan jiwa. Aku penasaran apakah jiwamu mampu bertahan. Setelah berkata begitu, gelembung-gelembung itu meledak di sekitar jiwa Lin Tian, seolah hendak menghancurkannya. Semua orang langsung ketakutan, seakan-akan mereka ikut merasakan serangan itu. Namun, Lin Tian tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, membiarkan gelembung itu menyerangnya. Melihat adegan itu, semua orang tercengang. Beberapa orang bergumam, "Apa yang terjadi ini? Betapa kuatnya. Apa jiwa seorang immortal sekuat itu?" Beberapa orang pun mulai meragukan. Gong Sun Fei bahkan lebih terkejut lagi dan berkata, "Dia masih seorang immortal?" Ketika semua orang masih terdiam dalam keterkejutan, Lin Tian menatap gurita itu sambil tersenyum dan berkata, "Sekarang giliranku." Tiba-tiba jiwa Lin Tian menghilang dari pandangan semua orang, dan gurita itu mengaum ketakutan. "Bagaimana kau bisa masuk ke dalam ruang kesadaranku?" Setelah berkata begitu, gurita raksasa itu langsung menutup matanya dan tak bergerak. Di ruang kesadarannya, gurita itu terlibat pertempuran besar melawan Lin Tian. Ketika para penonton mendengar ucapan si gurita, mereka baru sadar bahwa Lin Tian telah masuk ke dalam kesadaran binatang itu. "Apa jiwa immortal bisa menembus penghalang jiwa binatang begitu saja?" tanya seseorang tidak percaya. "Tidak mungkin," sahut yang lain. Gong Sun Fei menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, "Orang ini sungguh aneh." Di dalam ruang kesadaran, setelah beberapa kali serangan, gurita itu mulai gemetar ketakutan. "Kenapa kau tidak takut dengan seranganku?" "Karena kau tidak cukup kuat, jadi aku tidak apa-apa," jawab Lin Tian tenang. Ucapan Lin Tian membuat gurita itu marah. "Aku lemah? Memangnya salah?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. Gurita itu menggeram marah lalu kembali menyerang dan melilit jiwa Lin Tian. "Sekuat apapun kau menyerangku, kau tidak akan bisa melukaiku." Gurita itu tidak percaya dan terus menggila. Namun hasilnya tetap sama, ia tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian. Lin Tian pun tertawa kecil. "Baiklah, jangan buang tenaga lagi." Setelah berkata begitu, Lin Tian membentuk segel dengan tangannya dan menarik jiwa gurita itu. Gurita itu mencoba melawan, tapi tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan Lin Tian. Gurita itu panik. "Kau mau tunduk atau tidak? Kalau tidak tunduk? Kalau tidak, aku teruskan," kata Lin Tian santai sambil menariknya makin dekat, lalu mulai menanamkan soul imprint, jejak jiwa. Gurita itu gemetar. Kau benar-benar licik." "Sudahlah, berhenti buang tenaga. Segera buat kontrak atau aku hancurkan jiwamu," ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dengan berat hati, gurita itu berkata, "Baiklah, aku akan buat kontrak." Sekejap kemudian, Lin Tian pun berhasil membuat kontrak dengan gurita itu. Jiwanya lalu keluar dari ruang kesadaran dan gurita itu disegel ke dalam Nine Beast Soul Extinguisher. Harta pusaka itu memancarkan 4 cahaya. Lin Tian diam-diam tersenyum senang. "Sekarang aku punya unsur logam, api, kayu, dan air." Bagi Lin Tian, ini adalah pencapaian besar. Apalagi, alat sihir dengan 4 binatang di dalamnya menjadi sangat luar biasa. Saat Lin Tian masih merasa puas, orang-orang di sekitarnya mulai memujinya. "Tuan Muda Lin, Anda sungguh hebat. Kami benar-benar kagum, Tuan Muda Lin."
Melihat sikap mereka, Raja Janggut Merah tersenyum pahit. Bukankah kalian tadi berkata lain? Orang-orang itu pun merasa malu. Beberapa dari mereka berkata, kami buta. Benar, mata kami seperti mata anjing, meremehkan orang. Mereka pun saling mengejek diri sendiri. Namun, Lin Tian tidak menggubris dan langsung kembali ke tubuhnya. Gong Sun Fei berkata malu. Tuan Muda Lin, kami salah paham padamu. Kami benar-benar minta maaf. Lin Tian tersenyum. Tidak perlu minta maaf. Kalau aku jadi kalian, aku pun akan berpikir kalau seorang immortal tidak mungkin mengalahkan binatang sekuat itu. Gong Sun Fei tertawa kagum. Tuan Muda Lin benar-benar berhati lapang. Lin Tian menimpali sambil bercanda. Jangan puji aku begitu, aku ini orang yang pendendam. Mereka tidak mengerti maksud candaan Lin Tian, sementara Lin Tian hanya tersenyum dan bertanya. Kalian semua masuk ke sini karena kejahatan? Semua mengangguk. Lin Tian bertanya penasaran. Memukul orang? Atau berkelahi? Mereka mulai bercerita, dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata mereka hanyalah orang-orang yang tersesat di Pulau Iblis dan akhirnya ditangkap lalu dibuang ke tempat itu. Jadi, Pulau Iblis masih punya area terlarang yang tidak boleh didekati? Iya, sebuah hutan. Kami tidak tahu apa itu, tapi waktu kami mencoba mendekat, para rasul kegelapan menangkap dan membuang kami ke sini. Ada yang mengeluh. Betul, mereka tidak bilang tempat itu terlarang, tapi malah langsung buang kami ke sini. Lin Tian tersenyum. Sepertinya aku harus ke sana dan lihat sendiri. Kami saja tidak bisa keluar, bagaimana menurutmu? Ujar salah satu dengan nada putus asa. Lin Tian tersenyum. Ini cuma formasi. Apa susahnya? Semua orang menghela napas. Gong Sun Fei berkata, Tuan Muda Lin, kami sudah coba ratusan kali, tetap tidak bisa keluar. Benar, tempat ini seperti labirin. Lin Tian tertawa kecil. Aku bilang bisa keluar, gampang kok. Mau ikut? Semua saling pandang, sementara Lin Tian tersenyum dan mulai terbang menuju formasi. Oh! Dao Yun tiba-tiba tertawa keras. Anak muda, kau bilang mau menjebakku? Apa kau yakin? Kau tidak percaya? Lin Tian tersenyum. Kalau begitu, silakan coba. Dao Yun mendengus, kalau kau mau coba, ayo saja. Kau pikir aku takut padamu? Setelah berkata begitu, Dao Yun berubah menjadi asap putih dan menerjang formasi, berniat menghancurkannya. Namun, formasi itu jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkannya. Tidak peduli seberapa keras Dao Yun menyerang, dia tidak mampu keluar. Sementara Raja Janggut Merah ketakutan dan mulai menggunakan teknik pelarian jiwa. Tapi tiba-tiba Lin Tian muncul di belakangnya dan tersenyum. Kenapa? Masih mau coba kabur dengan teknik pelarian jiwa? Raja Janggut Merah tergagap, memangnya kenapa? Teknik pelarian jiwa, kalau dipakai terus-menerus dalam waktu singkat, jiwamu bisa hancur jadi abu. Kau mau coba rasakan kehancuran jiwa? Aku baru pakai beberapa kali. Raja Janggut Merah terlihat gugup. Tapi Lin Tian tersenyum. Benar, baru beberapa kali. Tapi aku mau kasih tahu sesuatu, formasi ini sudah kuubah. Lalu kenapa? Di sini, kau tidak bisa pakai teknik pelarian jiwa. Lin Tian tersenyum menatapnya. Raja Janggut Merah berteriak, tidak mungkin. Tapi meski dia terus mencoba, dia tak bisa keluar, hingga panik. Apa yang terjadi ini? Aku kan sudah bilang, formasinya kuubah. Kenapa kau tak percaya? Lin Tian tersenyum licik, sementara Raja Janggut Merah gemetar. Kau? Aku bisa biarkan kau kabur sekali, 2 kali, tapi tidak selamanya. Setelah berkata begitu, Lin Tian mulai menulis segel dan belenggu jiwa pun mengurung Raja Janggut Merah. Raja Janggut Merah berusaha kabur, tapi tak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa berteriak cemas, Paman Guru, tolong aku. Jangan teriak. Dia juga lagi terjebak ilusi, bisa keluar atau tidak itu urusan lain. Lin Tian berkata santai. Raja Janggut Merah marah, kau? Lin Tian tak peduli, langsung menyelam ke dalam jejak jiwa Raja Janggut Merah. Yang ditanya Lin Tian kemudian, katakan,
Di mana buah ilahi kayu air? Aku sudah kasih ke iblis dari dunia laut kayu. Iblis dunia laut kayu? Lin Tian heran. Raja Janggut Merah menjelaskan, di dunia MU High, ada pulau iblis. Siapapun yang menyerahkan harta langka akan mendapat imbalan. Aku ingin pil dewa untuk naik ke ranah dewa, jadi kutukar dengan mereka. Pil dewa? Ya, katanya perlu waktu buat racik, jadi aku disuruh kembali beberapa waktu lagi. Raja Janggut Merah tampak takut-takut. Lin Tian mengernyit, pulau iblis? Sudah 10.000 tahun aku hidup, tak pernah dengar pulau semacam itu. Itu muncul beberapa ribu tahun lalu. Tak banyak yang tahu, tapi sepertinya sudah banyak yang datang menukar barang. Lin Tian menoleh ke Hilian dan bertanya, kau pernah dengar? Hilian mengangguk, di wilayah Timur Ilahi, banyak yang tahu pulau iblis. Tapi kabarnya iblis di sana suka menipu dan menguasai semua barang. Raja Janggut Merah tertunduk malu. Benar, tapi teman-temanku ada yang berhasil tukar barang. Lin Tian tersenyum sinis, kalau begitu, aku harus cek langsung. Raja Janggut Merah panik, kau mau bikin masalah di sana? Siapapun yang berani ambil milikku, tak akan kubiarkan. Ucap Lin Tian tegas. Tapi itu cuma buah muda, kenapa kau begitu ngotot? Lin Tian melirik tajam, membuat Raja Janggut Merah ketakutan, aku cuma bercanda. Sudahlah, tak perlu banyak bicara. Ayo, antar aku ke sana. Lin Tian mengembalikan tubuh Raja Janggut Merah dan memaksanya memimpin jalan. Raja Janggut Merah masih sempat melirik Dao Jun Dao Yun yang terjebak formasi. Apa kita biarkan dia? Biarkan saja. Jawab Lin Tian santai, lalu pergi. Orang-orang yang melihat Lin Tian keluar dari formasi, semua terkejut. Kepala pengurus bertanya, Tuan Dao Yun mana? Masih di dalam formasi. Jawab Lin Tian santai. Kepala pengurus terkejut, apa? Terjebak di dalam? Ya. Kenapa? Ada masalah? Lin Tian tersenyum. Kepala pengurus tergagap, tidak, hanya saja. Sudah, jangan coba masuk. Kalau terjebak, jangan salahkan aku tak memperingatkan. Kata Lin Tian sambil pergi bersama pengikutnya. Kepala pengurus hanya bisa mendengar makian Dao Jun Dao Yun dari dalam formasi sambil menarik napas panjang lalu cepat-cepat pergi. Kepala pengurus lalu pergi ke ruang rahasia di kediaman Mo, dan melapor pada tembok bercahaya. Kau bilang dia jebak Dao Jun Dao Yun? Benar, dengan formasi. Ini gawat. Sosok di tembok tampak kaget. Kepala pengurus bertanya, Tuan rumah, apa yang harus kita lakukan? Dao Jun itu dari sekte pedang kayu. Kalau dia terus terperangkap, bisa-bisa para petinggi sekte kayu tahu. Jadi, kirim surat ke sekte pedang kayu. Katakan orang mereka tak sengaja masuk formasi, suruh mereka jemput. Tapi, kalau begitu, bukankah kita menyinggung anak itu? Kita tak tahu latar belakangnya, tak bisa sembarangan ikut campur. Mengerti? Pergi. Kepala pengurus pun mundur, sementara sosok di balik tembok bergumam, kita lihat saja, apakah dia bisa melawan sekte pedang kayu. Lin Tian sendiri tidak tahu rencana Mo Residence. Ia justru pergi menuju Pulau Iblis. Namun, tak jauh dari laut, muncul kapal emas. Di kapal itu ada Qin Shenyue, gurunya, dan keluarga Chun. Ketua keluarga Chun menunjuk Lin Tian, itu dia, anak itu. Qin Shenyue pun melihatnya dengan marah. Lin Tian hanya tersenyum santai, lagi-lagi serangga pengganggu. Di atas kapal, berdiri Master Sekte Hitam bersama Harimau Hitam. Raja Janggut Merah berkata serius, itu Master Sekte Hitam. Master Sekte Hitam menatap Raja Janggut Merah, kau ikut dia? Ini? Raja Janggut Merah bingung menjawab, tapi Lin Tian tersenyum, kalau dia ikut aku, memang kenapa? Kalau begitu, aku habisi dia dulu, baru kau. Saat Master Hitam bicara, muncul banyak ahli di kapal, termasuk Dugu Tian. Dugu Tian menatap marah ke Lin Tian. Lin Tian tertawa, berani juga kau datang? Karena kau hancurkan harta magisku. Aku tak akan biarkan kau hidup. Lin Tian mengejek, harta magismu? 1 atau 10 sekalipun, kalau aku mau, semua ku habisi. Ketika Gong Sun Fei melihat Lin Tian dan yang lainnya pergi,
dia segera mengikuti. Ketika orang-orang lainnya melihat hal itu, mereka juga ingin ikut melihat. Maka, satu persatu mereka mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, mereka semua berhasil melewati formasi dan tiba di luar lembah iblis. Semua orang terpana. Ini benar-benar keluar? Bagaimana mungkin ini terjadi? Padahal kita sudah mencarinya kemana-mana sebelumnya. Pada saat itu, mereka semua tampak kaget, dan tatapan mereka kepada Lin Tian menjadi semakin rumit. Adapun Gong Sun Fei, wajahnya penuh kegembiraan saat menatap Lin Tian dan berkata, "Tuan Muda Lin, aku pasti akan mengingat jasa baikmu hari ini. Jika di masa depan ada kesempatan, aku pasti akan membalas kebaikanmu." "Ah, itu bukan apa-apa," jawab Lin Tian santai. Gong Sun Fei sangat berterima kasih dan segera pergi, seolah-olah tak sabar ingin meninggalkan tempat penuh masalah itu. Melihat hal itu, yang lainnya pun berterima kasih pada Lin Tian dan ikut pergi. Namun, Raja Janggut Merah berkata, "Kalau begitu, bagaimana dengan kita? Bukankah sudah waktunya untuk pergi juga?" Namun Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, "Aku belum mendapatkan buah itu kembali. Menurutmu, apakah aku akan pergi begitu saja?" Ekspresi Raja Janggut Merah berubah, "Kau benar-benar tidak bisa melupakannya." "Tentu saja, dan Pulau Iblis ini memiliki banyak harta, aku harus memanfaatkannya dengan baik." Lin Tian tersenyum penuh arti ke arah Raja Janggut Merah. Namun Raja Janggut Merah memandang Lin Tian seolah menatap monster, "Kau benar-benar orang aneh." Lin Tian hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ayo, kita lihat hutan aneh itu. Tapi ada para rasul di sana." Raja Janggut Merah menjelaskan. Lin Tian malah tertawa, "Paling-paling, kita hanya kembali lagi ke lembah iblis." "Ini?" Raja Janggut Merah langsung kehabisan kata. Sedangkan Hilian tertawa, "Kurasa siapapun yang bertemu Kakak Lin pasti sakit kepala. Aneh kalau tidak sakit kepala." Raja Janggut Merah menghela napas, tetapi Lin Tian tersenyum memandang mereka berdua. "Sudahlah, ayo pergi." Keduanya hanya bisa mengikuti diam-diam hingga mereka tiba di hutan aneh yang dibicarakan orang-orang. Mereka melihat bahwa di hutan itu tidak ada papan peringatan, dan dedaunan di pepohonan terlihat kuning dan layu, bahkan ada yang menghitam. Tak hanya itu, tanahnya penuh dengan daun-daun hitam yang tampak menyeramkan. Melihat ini, Raja Janggut Merah heran, apa yang terjadi dengan daun-daun ini? Menarik. Lin Tian justru tertawa, sementara Hilian melihat ke sekeliling dan bertanya, "Mengapa kita tidak melihat para rasul kegelapan itu?" Mereka bersembunyi. Mungkin saat kita melangkah lagi, mereka akan muncul dan menangkap kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Raja Janggut Merah khawatir. "Kau tidak serius mau ke lembah iblis lagi, kan?" "Aku hanya bercanda. Masa kau pikir aku mau buang waktu?" Lin Tian tersenyum pahit, sementara dua lainnya tampak bingung. Pada saat itu, Lin Tian melangkah maju dan Hilian cemas, "Kakak Lin, hati-hati." Lalu, 5 orang rasul muncul dan langsung mengepung Lin Tian tanpa berkata sepatah kata pun. Lin Tian tersenyum aneh, mengeluarkan 9 binatang pemusnah dewa, dan melepaskan si gurita besar. Gurita itu langsung menggunakan 5 tentakelnya untuk membungkus ke 5 rasul tersebut, membuat mereka terkejut. Melihat ini, Raja Janggut Merah melongo, pantas saja dia tak takut apa-apa. Hilian ikut kaget, gurita ini, tentakelnya banyak sekali. Salah satu rasul berbicara dari balik topengnya, "Bocah, kau cari mati? Bukankah kalian yang mau membunuhku?" "Bukan aku yang cari mati." Lin Tian tersenyum, membuat 5 rasul itu marah dan hendak memanggil bantuan. Namun, mereka tidak bisa bergerak karena terperangkap. Racun naga kayu juga menyebar, membuat mereka tersiksa. Lin Tian tersenyum dingin, "Kalian lebih baik menyerah." "Tidak. Tuan kami tidak akan membiarkanmu hidup." "Benar, Tuan kami pasti membunuhmu." Mereka terus mengumpat, tapi Lin Tian tidak peduli. Ia mengirimkan jiwanya ke tubuh salah satu rasul untuk memberi cap jiwa. Namun, jiwa orang itu seperti bayangan, lenyap saat disentuh Lin Tian. Lin Tian terkejut dan mundur, sementara rasul itu tewas seketika. 4 rasul lainnya ketakutan. Hilian bingung, "Kakak Lin, kenapa dia mati?" "Dia tidak punya jiwa sejati." "Tidak punya jiwa sejati?" Hilian dan Raja Janggut Merah terkejut. Lin Tian menatap keempat sisanya,
kalian juga tidak punya jiwa? Mereka diam. Lin Tian mencoba masuk ke jiwa mereka satu persatu, dan hasilnya sama, semuanya mati. Lin Tian kembali ke tubuhnya dan berkata, sepertinya mereka memang tidak punya jiwa sejati. Hanya jiwa palsu yang dikendalikan aturan. Aturan? Hylian dan Raja Janggut Merah heran. Benar, ini teknik langka bernama Soul Controlling Technique, teknik pengendalian jiwa. Pemilik teknik ini pasti memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kuat? Mengerikan sekali. Raja Janggut Merah terkejut, seberapa kuat jiwa itu? Bisa jadi setingkat Dewa Raja, God King. Apa? Keduanya merinding mendengarnya. Lin Tian tertawa, aku bicara soal kekuatan jiwa, belum tentu tubuhnya sekuat itu. Meski begitu, mereka tetap gugup. Lin Tian menatap hutan itu, ayo cari tahu kenapa mereka menjaga tempat ini. Raja Janggut Merah ingin sembunyi, tapi Lin Tian malah melangkah masuk, diikuti yang lain. Begitu mereka menginjak daun di tanah, daun-daun itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Ini? Raja Janggut Merah terkejut. Hylian bingung, apa yang terjadi? Daun-daun ini sudah tidak bernyawa. Yang kalian lihat hanya daun yang terbentuk dari aura arwah, ghostly aura. Aura arwah? Jadi semua ini dari aura arwah? Benar. Keduanya heran, mengapa aura arwah berubah jadi daun? Apa pula arti daun kuning dan hitam di pohon? Lin Tian juga penasaran, jadi dia mempercepat langkah hingga melewati sebuah formasi. Di dalam formasi, dunia tampak berbeda. Penuh dengan aura arwah, tak seperti luar yang hanya tampak seperti hutan biasa. Tempat apa ini? Kenapa banyak aura arwah? Raja Janggut Merah khawatir. Meskipun dia dewa, aura arwah ini membuatnya tidak nyaman. Lin Tian menatap ke depan, kalau mau tahu jawabannya, ayo masuk lebih dalam. Ketiganya pun melangkah lebih dalam ke dalam hutan itu, mengikuti jejak aura arwah yang semakin pekat. Semakin jauh mereka berjalan, suasana menjadi semakin mencekam, seolah-olah ada banyak pasang mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Raja Janggut Merah menelan ludah, tempat ini benar-benar tidak wajar seperti sarang iblis. Lin Tian hanya tersenyum tipis, justru karena itu aku ingin tahu, apa yang mereka sembunyikan di tempat ini. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah area terbuka, di tengah hutan yang dikelilingi pepohonan hitam besar yang daunnya terus berguguran. Di tengah area itu, terdapat sebuah altar batu yang dipenuhi ukiran-ukiran aneh, dan di atas altar, tampak sebuah bola hitam yang berputar perlahan, memancarkan aura arwah yang sangat kuat. Hylian memandang tak percaya, apa itu? Lin Tian memperhatikan bola hitam itu dengan teliti, sepertinya ini sumber dari semua aura arwah di hutan ini. Bola itu? Tanya Raja Janggut Merah. Ya, benda itu adalah pusatnya. Namun, saat Lin Tian hendak mendekat untuk memeriksa lebih jauh, tiba-tiba cahaya hitam menyembur keluar dari bola itu, membentuk sosok bayangan raksasa. Bayangan itu tampak seperti manusia, tapi wajahnya kabur, dipenuhi aura kematian. Suara berat menggema, siapa yang berani menginjakkan kaki ke tempat ini? Raja Janggut Merah dan Hylian langsung bersiap siaga, sementara Lin Tian hanya tersenyum, aku hanya seorang pengembara, ingin tahu apa yang kalian sembunyikan. Bayangan itu menatap Lin Tian tajam, tempat ini bukan untuk manusia biasa. Pergilah sebelum aku hancurkan jiwamu. Namun Lin Tian malah tertawa kecil, kalau aku pergi begitu saja, bagaimana aku tahu rahasia yang kalian lindungi? Berani sekali kau. Bayangan itu marah dan mengangkat tangannya, melepaskan cakar hitam raksasa yang langsung menyambar ke arah Lin Tian. Namun, sebelum cakar itu sampai, gurita raksasa milik Lin Tian muncul kembali, memblokir serangan itu dengan tentakelnya. Kau pikir hanya dengan bayangan seperti ini bisa menakutiku? Lin Tian berkata dengan tenang. Bayangan itu tampak terkejut, kau bukan orang biasa. Siapa kau sebenarnya? Lin Tian tersenyum misterius, aku? Seseorang yang suka mengungkap rahasia. Bayangan itu tampak ragu, lalu berkata, jika kau terus memaksa masuk, kau akan memicu kekuatan kutukan tempat ini. Kutukan? Tanya Hylian heran. Bayangan itu melanjutkan, di bawah altar ini, tersegel kekuatan kegelapan kuno. Jika segel itu rusak, bukan hanya kalian, seluruh pulau ini akan hancur oleh kutukan iblis. Mendengar ini, Raja Janggut Merah mulai gugup, Lin Tian, sebaiknya kita pergi saja.
Ini bukan urusan kita. Namun Lin Tian malah tersenyum, justru karena ada kekuatan besar tersegel di sini, aku harus tahu lebih banyak. Bayangan itu mendesis marah, jangan salahkan aku kalau kalian semua binasa. Tiba-tiba, tanah di sekitar altar mulai retak, dan asap hitam keluar dari celah-celah tanah. Lin Tian menatap fenomena itu dengan mata tajam, lalu berkata kepada gurita besarnya, siapkan formasi pertahanan. Gurita itu segera membentuk perisai energi dari tentakel-tentakelnya, melindungi mereka bertiga. Aku akan mencoba mendekati bola hitam itu, kalian bersiap jika terjadi sesuatu, kata Lin Tian tegas. Hylian dan Raja Janggut Merah mengangguk meskipun wajah mereka penuh kekhawatiran. Langkah demi langkah, Lin Tian berjalan mendekati altar, menembus kabut hitam tebal yang berputar mengelilinginya. Sesampainya di depan bola hitam itu, Lin Tian mengulurkan tangannya, dan begitu jarinya menyentuh permukaan bola tersebut, kilatan cahaya hitam keluar, langsung menyelimuti dirinya. Kakak Lin, seru Hylian panik. Namun Lin Tian tampak tetap tenang meski tubuhnya diselimuti cahaya hitam. Tak lama kemudian, suara Lin Tian terdengar dari dalam cahaya, aku baik-baik saja. Tapi, ada sesuatu di dalam bola ini. Apa itu? Tanya Raja Janggut Merah khawatir. Lin Tian berkata pelan, ada jiwa kuno yang tersegel di dalam sini, dan dia sangat kuat. Tiba-tiba, bola hitam itu memancarkan cahaya lebih terang, dan sesosok bayangan manusia muncul di hadapan Lin Tian. Kau, siapa yang berani mengganggu segel ini? Suara bayangan itu berat dan penuh tekanan. Lin Tian menatapnya tajam, namaku Lin Tian. Siapa kau? Bayangan itu tersenyum samar, aku, Raja Iblis Hitam, yang pernah menguasai pulau ini. Mendengar nama itu, Raja Janggut Merah dan Hylian sama-sama membelalakan mata. Raja Iblis Hitam? Lin Tian tersenyum tenang, jadi kau sumber dari semua kekacauan ini. Bayangan itu tertawa pelan, jika kau melepaskanku, aku bisa memberimu kekuatan yang tak pernah kau bayangkan. Lin Tian menyipitkan mata, aku tidak tertarik dengan kekuatan kegelapan. Bayangan itu mengerutkan kening, kalau begitu, apa maumu? Aku ingin tahu, kenapa kau disegel di sini, dan siapa yang menyegelmu? Bayangan Raja Iblis Hitam tampak terkejut, seolah mengingat masa lalu yang gelap. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?